Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bake Mono Garage. Oke, ini udah lama banget saya nggak bikin video ngobrol kayak gini. Jadi kemarin tuh di garasi project car lumayan banyak ya kan, dan sekarang sudah mulai selesai satu-satu. Nah, kita punya waktu senggang ya, makanya saya bikin video ngobrol lagi kayak gini. Jadi di video kali ini saya mau sharing pengalaman ngeri-ngeri sedap nih ya kan. Jadi kejadian ini tuh di awal tahun 2023, bulan Januari awal lah seperti itu. Jam 4 sore waktu itu saya dapat telepon dari Kang Robi ya kan, dari daerah Puncak Bogor, minta untuk di check-in unit gitu kan. Jadi Kang Robi nih nyari unit sendiri, tapi posisinya jauh. Kang Robi kan di Puncak, unitnya di Bandung. Nah, minta tolong ke saya untuk check-in di mobil gitu kan. Jadi Kang Robi itu telepon dan minta saya untuk kalau bisa unitnya dicek hari ini gitu kan. Posisi waktu itu udah jam 4 sore. Nah, waktu itu di garasi ada si Burkon baru masuk tuh ya kan, baru masuk ke sini. Prosesnya belum selesai. Waktu itu masih ada kebocoran di bagian water inlet radiator. Jadi saya jelasin ke Kang Robi kalau kayak sepertinya nggak bisa dicek sekarang, ya paling besok kalau nggak lusa, karena saya beli partnya dulu untuk perbaikan si Burkon nih guys gitu. Akhirnya Kang Robi ya udah nggak apa-apa, boleh besok, kalau nggak besok aja kalau nggak lusa, seperti itu. Habis maghrib sekitar setengah 7 malam, Kang Robi telepon lagi ke saya ya kan, katanya, Kang, kalau bisa mobil dicek hari ini juga, seperti itu. Saya bilang, loh kan tadi udah saya bilang unitnya nggak ada, mobilnya nggak ada gitu kan, untuk berangkat ngecek gitu kan ke Bandung. Terus Kang Robi bilang lagi, katanya nggak apa-apa deh pakai mobil rental aja gitu kan, nanti untuk ongkosnya saya tambahin, seperti itu. Ya udah, saya nyari mobil rental, akhirnya dapat, dan saya infokan ke Kang Robi, oke siap, bisa berangkat hari ini, seperti itu. Jadi untuk pengecekan seperti ini tuh kan seperti biasa, saya pasti ditransfer dulu untuk biaya transportnya dari Kang Robi ke saya. Kalau misalnya nggak ditransfer, saya nggak jalan gitu kan. Jadi ditransferlah uang cash ke saya. Sekitar jam setengah 8 malam saya berangkat dari Sukabumi ke Bandung. Bandungnya saya lupa daerah mana, pokoknya Bandung Kabupaten. Saya berangkat berdua sama si ADD yang biasa bongkar kaki-kaki sama mesin tuh ya kan. Di perjalanan saya di-share nomor penjual mobil sama si Kang Robi, dan juga saya sempet chat juga sama yang jual mobil nih gitu kan. Dan sempat ada omongan seperti ini guys, dari dari penjual mobil, katanya, Kang, ini mobil tolong di ACC ya kan, nanti adalah untuk untuk ngopi gitu kan, untuk rokok. Padahal saya nggak ngerokok. Gitu kan. Kalau saya sebenarnya yang gini-gini nggak pernah saya peduliin lah, seperti itu ya kan, karena ini tuh cara untuk cuci tangannya dia, penjual mobil ya kan. Kalau misalnya mobilnya bermasalah, kita ACC, kita kita omongin bagus sama misalnya sama Kang Robi nih, itu di kemudian hari bakal ribet lah kita ya kan, bakal kena batunya, seperti itu. Jadi intinya saya kalau ngecek unit ya ngecek aja ya kan, ngecek aja. Saya kasih informasi lengkap sesuai dengan keadaan mobil aslinya. Kalau mobil bekas tabrakan, saya bilang bekas mobil tabrakan, mobil ada penyok di bagiannya, saya bilang penyok di bagiannya gitu ya. Jadi saya nggak mau main-main lah sama yang seperti ini gitu kan. Nah, singkat cerita, saya sampailah di Bandung sekitar jam 12 malam. Itu saya sempat nunggu sekitar hampir 1 jam ya kan, karena yang tektokan kan Kang Robi sama penjual mobil ini. Saya nunggu instruksi aja dari Kang Robi gitu kan. Nah, setelah hampir 1 jam, datanglah 2 orang nih nyamperin saya ke mobil. Nah, 2 orang ini yang datang ke mobil nyamperin saya dan bilang, Pak, mau cek unit ya? Saya bilang ya kan. Tapi saya lihat mukanya kurang welcome nih ya kan, kurang asik lah, seperti itu, kayak kesel banget gitu kan. Ya udah, saya disuruh ngikutin. Saya ikutin sampailah di depan garasi yang punya mobil ini ya kan, penjual mobil ini. Dibuka garasi, ya udah, kata yang 2 orang tadi, Pak, silakan dicek aja, mangga dicek, seperti itu. Saya langsung cek unit ya kan, full saya cek. Ternyata kondisi mobilnya jelek banget ya kan. Ini mobil bekas taksi tahun 2009, mobilnya bekas ekspres. Kondisi mobilnya parah lah ya. Di belakangnya panel Q bekas nabrak, fender kiri kanan udah nggak rapi lah, sebetulnya ini pasti saya skip, seperti itu. Unit ini pasti saya skip, karena kalaupun dipaksain beli walaupun harganya murah, ya perbaikannya ini pasti bakal bikin boncos lah, seperti itu
Nah, saya foto-foto ini setiap sudut mobil ini, kolongannya, mesin segala macam saya foto-fotoin, saya kirim ke Kang Robi. Saya bilang, Kang, kayaknya ini mobil kalau kita beli di angka 45 atau 48 lah seperti itu. Ini modifnya nggak bakalan cukup dari 20-an gitu kan, karena perbaikannya banyak, ya kan. Rodanya itu, roda depan udah nggak center, ya kan. Roda depan udah nggak center, dia mepet ke belakang. Nah, kalau roda udah mepet ke belakang kayak gini tuh, dia antara arm, cross member, kalau nggak chassis seperti itu. Jadi saya infokan semuanya ke Kang Robi ini. Nggak lama kemudian Kang Robi nelpon ke saya, ya kan, Kang, mobil katanya bisa nego lagi nih, turun harganya. Jadi berapa? Saya tanya kayak gitu kan. Jadi 35 kalau nggak salah, dari 48 sampai ke 35 cuy. Turun jauh, ya kan. Di situ saya belum apa namanya, belum naruh curiga, ya kan, belum naruh curiga. Karena apa? Ini alasan yang punya mobil ini, dia jual BU lah, butuh uang seperti itu. Karena dia di tempat kerjanya kasus. Jadi dia kerja di salah satu tempat gitu kan, uangnya kepake, uang di tempat kerjanya kepake. Terus kalau nggak dibalikin pagi itu juga, dia bakal dikeluarin dari tempat kerjanya seperti itu. Ya saya, memang pikiran saya nggak kemana-mana, saya cuma fokus cek unit aja seperti itu, supaya Kang Robi apa namanya puas gitu kan dengan terus saya untuk cek mobil, supaya beliau puas gitu kan. Nah akhirnya saya ngobrol lagi dengan Kang Robi segala macam. Kang Robi telepon lagi ke penjual, ya kan. Katanya, Kang, harganya turun lagi sampai di 25 juta. Nah, di sini saya udah mulai ngerasa curiga nih. Karena sepengalaman saya nyari mobil second itu nawar 1 juta sampai 2 juta aja susahnya minta ampun. Ini turunnya sampai berpuluh-puluh juta dengan gampang sekali seperti itu. Sementara dua orang yang bukain garasi tadi itu masih diem-diem aja nggak ngomong, ya kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya ngomong panjang lebar dengan Kang Robi. Walaupun ini mobil diangkat dengan harga 25 juta, saya bilang apakah ngerapiin dan ngemodif, apakah bakal bener di budget 20 jutaan. Saya nggak tahu, soalnya mobilnya kondisi seperti ini gitu kan. Saya masih ragu dengan kondisi mobilnya guys, seperti itu. Nah, akhirnya saya ditepok lah sama yang dua orang tadi, tak gitu kan. Pak, tadi telepon sama siapa? Katanya gitu. Saya telepon sama yang nyuruh saya untuk cek unit seperti itu. Terus yang suruh bapak cek unit itu teleponnya sama siapa, katanya gitu. Saya jawab lagi kan, ini teleponnya sama yang punya mobil ini. Loh, kita nggak pernah dapat telepon dari siapa-siapa pak. Kayak gitu ngomongnya. Lah, saya bilang, ini gimana ceritanya jadi gitu kan. Saya jadi bingung, ya kan. Si Kang Robi telepon sama yang ngakunya punya mobil, sebenarnya yang punya mobil nggak dapat telepon dari siapa-siapa. Akhirnya yang dua orang ini yang pemilik mobil aslinya bilang ke saya, coba tolong sambungin saya dengan yang nyuruh bapak cek unit seperti itu. Akhirnya saya sambungin sama Kang Robi, teleponan lah mereka berdua. Nah, yang aku sebagai pemilik mobil ini dibikin video call grup, ya kan? Video call grup, dimarahin sama yang punya mobil ini, dan akhirnya diblok, cerak seperti itu, diblok, semua diblok, nomor saya diblok, nomor Kang Robi diblok. Jadi kita nggak bisa kontak lagi sama orang yang ngaku sebagai pemilik mobil ini guys, gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dua orang yang ngebukain gerbang garasi tadi. Katanya kemungkinan ini penipuan gitu, karena sebelum saya ke situ itu sudah ada sekitar 3 orang, ya kan, 3 orang gitu guys. Jadi ini tuh modus penipuannya, apa namanya, si penipu ini minta foto ke pemilik mobil asli, foto lengkap mobil luar dalam, STNK, BPKB segala macam. Akhirnya si penipu ini posting ulang di marketplace dengan harga yang beda tipis gitu kan. Akhirnya kan dia dapat korban, nego-nego segala macam. Nah, yang si penipu ini harapkan itu dia transfer ke nomor rekening penipu ini, ya kan. Setelah transfer, duit hilang, mobil nggak bisa diambil seperti itu, karena transfernya bukan ke nomor rekening pemilik mobil asli gitu guys intinya. Jadi ini kalau misalnya unitnya mulus, ya kan, unitnya bagus, ini saya nggak tahu deh, kayaknya bakal kejadian transaksi, ya kan. Untung aja mobilnya jelek banget guys, asli gitu. Jadi di Bandung ini saya sempet kaget parah lah gitu kan. Jadi pulang dari Bandung saya sekitar jam 3, karena ngobrol panjang lebar banget sama yang punya mobil seperti itu. Selama perjalanan dari Bandung ke Sukabumi pulang itu saya nggak tidur karena kepikiran terus guys. Saya kepikiran kalau misalnya jadi transaksi ini bakal gimana kelanjutannya, bakal ruwet aja seperti itu, ya kan. Udah mah duit hilang, ya kan, karena transfer ke nomor rekening yang bukan pemilik mobilnya, terus mobilnya nggak bisa diambil seperti itu. Jadi ini asli ngeri banget guys. Jadi selama saya beli unit bekas, ya, mobil bekas
baru kejadian seperti ini nih. Si Burkon terakhir saya ngambil mobil bekas, alhamdulillah lancar-lancar aja karena memang transaksinya langsung sama pemilik asli seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang sedang nyari mobil bekas ya kan, mudah-mudahan nggak terjadi seperti yang saya alamin ya kan, apalagi sampai transaksi itu ngeri. Pasti uangnya pasti bakal hilang lah, seperti bakal ketipu. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang beli mobil mobil bekas ya, itu pastikan komunikasi dengan pemilik aslinya, pastikan transaksi ke nomor rekening pemilik asli mobilnya guys, jangan sampai kejadian transfer ke rekening penipu gitu guys. Jadi kayaknya segitu aja cerita pengalaman saya di awal tahun 2023. Mudah-mudahan ini nggak dialami lah sama teman-teman yang lagi cari mobil bekas ya kan. Jadi semoga lancar-lancar aja lah ya seperti itu, karena ngeri banget. Untuk jumlah uang 20 sampai 50 juta itu buat saya besar sekali ya kan, karena ngumpulinnya pasti butuh waktu seperti itu ya kan. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan lah dalam hal apapun seperti itu ya guys. Oke guys, segitu aja mungkin ceritanya ya kan. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.